Halo para petualang sains cilik, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya biji yang super kecil itu bisa tumbuh jadi tanaman gede? Nah, hari ini kita bakal pecahin salah satu rahasia alam paling seru bareng Riko dan Sinta di Petualangan Biji Hebat. Udah siap? Yuk kita mulai! Oke, ini dia nih pertanyaan terbesarnya. Kira-kira biji kacang ijo itu lebih suka tempat yang hangat deket jendela atau justru tempat yang super dingin di dalam kulkas buat mulai tumbuh? Penasaran kan? Daripada nebak-nebak, mending kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Kenalin nih jagoan sains kita, Riko dan Sinta. Mereka udah semangat banget buat memecahkan misteri kacang ijo. Misi kita kali ini jelas banget, mencari tahu tempat seperti apa sih yang paling nyaman buat biji memulai kehidupannya. Setiap petualang hebat itu kan butuh perlengkapan yang pas. Anggap aja ini semua adalah perlengkapan wajib buat misi kita. Yuk kita cek satu-satu apa aja yang kita butuhin. Yang pertama dan paling utama tentunya, para petualang super kecil kita, biji kacang hijau. Siapin aja sekitar 20 biji ya. Merekalah bintang utama dalam petualangan kita kali ini. Selanjutnya, kita siapin rumah buat para biji. Ambil 2 wadah yang ukurannya sama, terus kasih kasur dari kapas yang empuk di dalamnya. Oh ya, jangan lupa kapasnya dibasahin sedikit ya. Ingat, kuncinya adalah kedua wadah ini harus sama persis. Dan pastinya, para biji juga butuh minum. Siapkan air bersih secukupnya. Ini bakal jadi minuman energi buat mereka. Nah, gimana? Semua perlengkapan udah siap? Kalau udah, yuk tepuk tangan 2 kali. Plok, plok. Mantap! Oke, tim ilmuwan, perlengkapan udah lengkap. Sekarang waktunya kita mulai percobaan serunya. Ayo kita langsung beraksi. Perhatiin baik-baik ya langkah-langkahnya. Gampang kok. Pertama, kita bangunin dulu bijinya dengan cara direndam semalaman. Kedua, siapin kasur kapas basah di kedua wadah. Ketiga, bagi bijinya rata ya, 10-10 boleh. Keempat, jangan lupa kasih nama. 1 hangat dan 1 lagi dingin. Terakhir, yang hangat kita taruh dekat jendela, dan yang dingin kita masukin ke kulkas. Beres! Tunggu sebentar. Ada yang kepikiran nggak? Kenapa sih bijinya harus direndam dulu? Kok nggak langsung ditaruh di kapas aja? Coba deh tebak-tebakan sama teman atau orang tuamu di rumah. Ini rahasia kecil pertama dalam petualangan kita loh. Setelah menunggu beberapa hari dengan penuh kesabaran, akhirnya tiba juga momen yang ditunggu-tunggu. Riko dan Sinta udah nggak sabar buat lihat hasilnya. Kira-kira apa ya yang terjadi di dalam wadah hangat dan wadah dingin? Yuk kita intip bareng-bareng. Wow, lihat deh perbedaannya. Jauh banget. Di hari ketiga aja, biji di tempat hangat udah pada numbuhin akar dan tunas-tunas kecil. Kelihatan semangat banget. Terus yang di tempat dingin gimana? Mereka kayaknya masih tidur nyenyak. Nah, pas hari kelima, yang di tempat hangat udah jadi tunas ijo yang gagah. Sementara yang di tempat dingin, aduh kasihan, kelihatannya lesu dan kedinginan. Jadi, dari sini udah jelas banget kan siapa pemenangnya. Biji-biji yang ada di lingkungan hangat tumbuh jauh, lebih cepat, dan lebih sehat. Kemenangan telak buat tim hangat, hore! Oke, kita emang udah tahu hasilnya. Tapi seorang ilmuwan sejati itu nggak berhenti di situ. Dia pasti selalu bertanya, kenapa? Kenapa bisa begitu? Apa sih rahasia di balik kehangatan itu? Jawabannya adalah energi germinasi. Germinasi itu artinya proses waktu si biji mulai tumbuh. Nah, buat tumbuh, mereka butuh energi. Gampangnya gini deh, kehangatan itu ibarat sarapan super buat para biji. Sama kayak kita. Kalau mau lari dan main seharian, kita butuh sarapan biar punya energi kan? Biji juga gitu. Mereka butuh kehangatan buat bangun dari tidurnya dan mulai menumbuhkan akar. Tanpa kehangatan, mereka bakal tidur terus. Jadi, kesimpulan dari Riko dan Sinta ini pas banget. Kehangatan itu benar-benar kayak kekuatan super yang ngebangunin para biji dari tidur panjangnya, terus ngasih mereka dorongan buat tumbuh jadi tanaman hijau yang kuat. Misi Riko dan Sinta udah berhasil. Tapi petualangan sains nggak boleh berhenti di sini dong. Sekarang giliran kamu buat jadi ilmuwan cilik di rumahmu sendiri. Berani terima tantangannya? Misimu gampang banget. Coba sendiri eksperimen ini di rumah ya. Terus amati biji-bijimu setiap hari dan jangan lupa gambar atau tulis apa yang kamu lihat di buku catatan sainsmu. Nah, bagian paling serunya adalah kamu bisa pamerin penemuan hebatmu ini ke guru dan teman-teman di sekolah. Keren! Hari ini kita berhasil memecahkan misteri tentang kehangatan. Tapi coba deh kamu lihat sekelilingmu. Sebenarnya masih banyak banget loh rahasia-rahasia sains lain yang nunggu buat diungkap.
Jadi, jangan pernah berhenti bertanya, jangan takut buat mencoba, dan jadilah penjelajah dunia yang hebat. Sampai jumpa di petualangan sains kita berikutnya.